Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmalasari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kolaka Timur. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktik coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Gusmiana dan coachi adalah Ibu Merianti. Berikut adalah dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dan Ibu Gusmiana sebagai coach sebelum coach melakukan coaching. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, rencananya Ibu sebentar mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta. Ya Bu ya, bersama dengan Ibu Merianti sebagai coachi, saya sebagai observer dan Ibu sebagai coachnya. Iya betul sekali Bu, praktik coaching sebentar dengan model Tirta bersama Ibu Merianti sebagai coachi. Nah iya Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait praktik coaching yang akan kita lakukan sebentar. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada saat praktik coaching nanti? Iya Bu, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut, yakni diantaranya yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, kemudian yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan yang selanjutnya, komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Luar biasa, target coaching yang sangat komplit sekali ya Bu ya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Ya Bu, kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi dari diri coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati oleh observer pada saat Ibu melakukan praktik coaching ini? Ya pastinya ya Bu, saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Bagus sekali ya Bu, Ibu sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa Bu? Indikator ketercapaian yang akan saya raih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target sesuai yang direncanakan ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Amin. Ya, Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam Bu Ana. Baik Ibu, sesuai janji kita kemarin ya Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan malam hari ini Ibu? Iya Bu Ana, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan begitu monoton. Jadi menurut Ibu Mary, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Tentunya saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar ini Bu. Baik Ibu, jadi menurutnya Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas?
Ya, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah begitu, Bu. Jadi begitu ya Bu, murid-murid Ibu kurang antusias ya. Jadi nah kira-kira ini Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu ini antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan begitu. Iya, saya setuju ya Bu dan sependapat dengan Ibu. Lalu selanjutnya Bu, menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu merasa senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran Bu? Menurut saya, pembelajaran itu sebenarnya harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking mungkin ya, ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Iya, betul sekali ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Apakah ada Bu sumber lain selain buku teks? Saya pikir sebenarnya banyak Bu ya sumber belajar seperti misalnya video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti Canva, TikTok, ataupun Instagram, begitu Bu. Iya, nah betul sekali ya Bu. Saya yakin sekali Bu, bila Ibu menggunakan sumber belajar selain buku teks, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Baik Ibu, jadi sekarang nih Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama mungkin saya akan tentunya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, Instagram, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Iya, bagus sekali ya Bu rencananya Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Selanjutnya Bu, komitmen apa nih Bu? Komitmen apa yang akan Ibu laksanakan terhadap rencana yang Ibu jabarkan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Wah, luar biasa ya Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Ibu Ana atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diridhokan oleh murid-murid kita ya. Amin. Sama-sama Ibu Maria. Baiklah, setelah melakukan praktik tadi, saya sebagai observer sudah melakukan pengamatan. Baik, kita langsung saja ya Bu. Baik Ibu Gusmiana, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah ya Bu, hasilnya baik. Coach saya juga sudah menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah, baik Ibu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu sampaikan di awal. Baik Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Ya baik Ibu, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching, dan juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach saya Ibu.
Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Iya, silahkan Ibu. Nah, menurut saya, secara keseluruhan, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Berapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Selanjutnya, menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Iya Bu, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan koci. Saya juga akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi lain, Bu. Baik Ibu, jadi kapan rencana Ibu akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan, Bu, secepatnya. Baik Ibu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Ibu ya selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.